pendidikan non formal, bagaimana kira-kira harapan Pak Bapak itu kan ke depan untuk memberikan edukasi kepada warga belajar tentang pemahaman tentang pentingnya sebuah inovasi baik alat maupun ya materi pengetahuan pembelajaran kepada anak tentang lingkungan hidup atau yang lebih mengena untuk meningkatkan kesuburan tanah kita gitu. Yang selama ini mungkin tanah yang kita gunakan itu kan sudah betul-betul sudah tidak subur lagi. Seperti kalau dulu kan ya nanam tongkatnya jadi kan gitu. Nah kalau sekarang kan karena tanah kita udah gimana lah terindikasi tingkat kesuburannya udah kurang, sehingga ya hasil tanamannya itu kan ya boleh katakan ya cukup prihatin gitu kan, sehingga harus menggunakan atau dikembalikan lagi lah untuk disuburkan lagi dengan menggunakan pupuk organik. Nah kita dengan dua alat ini gitu kan, satu ya komposter membuat pupuk kompos ya organik, yang kedua dengan alat teknologi tepat guna Taruma Agni gitu kan, yang mana Taruma Agni ini untuk mendapatkan arang ya, arang tersebut digunakan campurannya untuk pupuk organik. Nah barangkali kira-kira tanggapan maupun dari Bapak ini kan gimana untuk di Kota Sukabumi khususnya melihat fenomena tentang sampah, tentang lingkungan, dan kita sebagai motivator kepada anak didik kita mudah-mudahan bisa diterapkan. Kita tanggapannya kayak gimana tuh Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihat dengan adanya informasi sampah ini satu perubahan yang baru, apalagi di pendidikan sekarang ini sepertinya bisa kita manfaatkan dalam artian bagaimana mendidik anak muda terhadap kepedulian lingkungan. Dengan adanya inovasi alat ini, kami berharap khususnya nanti di Kota Sukabumi, insya Allah kami akan coba untuk berkoordinasi, terutama berkolaborasi dengan PKBM yang ada, sehingga pemanfaatan alat ini betul-betul bisa dirasakan. Apalagi dengan isu lingkungan yang sekarang, ya isu lingkungan global, sekarang banyak pemanfaatan bahan-bahan yang apalagi plastik ini kan ya, kebanyakan plastik ini tidak bisa istilahnya, sehingga nanti pada saat penggunaan alat ini mudah-mudahan saja bisa menjadi satu solusi agar bagaimana sampah yang tidak bisa terurai ini bisa dimanfaatkan, apalagi dengan berkaitan dengan pupuk organik pada ini. Barangkali nanti insya Allah kita akan coba merumuskan di forum PKBM Kota Sukabumi. Mudah-mudahan bisa menjadi satu tadi harapan kami, alat ini bisa selain bermanfaat untuk lingkungan, terutama mungkin kan kita mencoba untuk bagaimana solusi agar sampah yang memang menjadi kendala di masyarakat, terutama volume sampah di masyarakat cukup banyak. Namun ini menjadikan satu solusi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Menambah saja dari paparan Pak Ketua FK ini PKBM Kota Sukabumi, insya Allah kami akan berkoordinasi juga dengan pihak leader 1 Kota Sukabumi, mudah-mudahan bisa ditembus ya. Dan harapan kami dengan adanya alat-alat ini bisa betul-betul menanggulangi lah permasalahan lingkungan, yang polusi udara sekarang sudah tercemar ya, polusi tanah juga seolah sudah mati lah. Kita kembalikan lagi ke alamnya, ke natural, ke keaslian tanah itu kita gemburkan dengan hasil teknologi ini. Ada
hasilnya arang ya, Arang. bisa menghasilkan Nah, arangnya kayak gini nih, Ya, kayak gini. Dengan pupuk hasil Ah, dari ini pupuk, arang sama Iya. tanah. Ini langsung jadi media tanam. Ya. Dan Kalau ini alat ini untuk untuk membuat pupuk Iya, organiknya. organiknya ya. ditabung di sini dan pupuk organik cair, Cair, ya, gitu kan. bisa di ya. Nah, nanti masukin ke tanah itu disiram. Nah, komposnya juga bisa dicampur di sini. Iya. Ya untuk mengawal itu barangkali kita membeli yang ini dulu Ya, supaya insya Allah. mengawal. Karena kedepannya juga mungkin karena ini kan menyangkut masalah anggaran. Iya. Insya Allah barangkali kita akan koordinasi agar bisa juga alat ini juga bisa kita beli. Nah, gitu. gitu. Nanti kita kolaborasi lah ya antara ini sebagai apa Inovator. inovator Ya, penggiat ya. penggerak pembuatan alat-alat ini yang cukup kreatif lah ya, kreator ini, dan bisa nanti dapat dimanfaatkan. Kita timbal saling ini saja lah. Iya, iya. Nah, terus ini tambahan barangkali tadi larangan pemerintah yang Iya, untuk di dalam pembakaran kan nggak boleh dibakar. Iya. Nah, Karena asapnya itu. karena apa? Karena asapnya gitu. Jadi Nah, polusi. jadi sementara kalau alat ini bukan dibakar tapi dipanaskan dengan suhu tertentu ya, sehingga mendapatkan produk yang ya hasilnya adalah sampah tuntas yang residu itu. Nah, adapun masalah lingkungan, jadi ini tidak menimbulkan polusi Dampak lingkungan. dampak lingkungan. Nah, ini sesuai dengan Permen LH ya, Menteri Lingkungan Hidup nomor 70 Pak. Yang mana hasil dari proses ini partikulannya atau asapnya itu harus ditangkap Pak, ditangkap ya, maka dicuci dengan air. Nah, seperti tadi dilihatkan bahwa air ini mengandung ya bahan minyak gitu kan. Solar Ya, biosolar. biosolar gitu kan, kurang lebih kayak gitu kan. Jadi dari hasil ya memang bagus adanya undang-undang tersebut. Akhirnya kita berpikir bagaimana membuat suatu alat yang ramah lingkungan. Nah, itu yang kan? ramah lingkungan. Betul. Ini kalau misalnya kami dari pihak PKBM perlu alat ini, Ya, bisa kita per siapkan. unit berapa nanti, kemudian misal Kota Sukabumi dari sejumlah PKBM yang ada, perlu kami misalnya berapa dulu. Nah, siap nanti Ya, untuk siap. Jadi kita sepertinya menjual alat ini dengan harga 10 juta itu plus Ya. pendampingannya. Oh, lah, ya. Jadi karena kita tujuannya bukan ya jual beli barang ini, tetapi kita bagaimana Edukasinya, ya. pemanfaatannya, sehingga kan program ini bisa berjalan dan berdaya guna gitu. Betul-betul bermanfaat lah. Bermanfaat gitu kan. Makanya dengan jumlah sekian itu harga program beserta berikut dengan pendampingan. Itu yang kita share kepada ya teman-teman kegiatan supaya tadi gitu kan menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan inspirator dan kreator ini Kota Sukabumi mengawali ya insya Allah Ya, ya, PKBM akan kerjasama mungkin nanti berkoordinasi dengan pihak ada bagian lingkungan hidupnya kan ya, Pemda, terus ada TPSS ya, itu terpadu, TPSS terpadu. 3R ya. Iya, itu banyak sebetulnya sampah-sampah yang Ya. tadi residu itu kita manfaatkan ya, mudah-mudahan kita bisa diajak kerjasama. Ya, siap. Kita awali saja dengan PKBM. Ya, dulu ya, Insya insya Allah. Mohon. Ya, siap. Ya. Ya, maaf. Terima kasih Pak Ujang. Ya. Ya.